Akuntansi merupakan tool of management. Maksudnya adalah akuntansi dapat membantu fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi dalam pengawasan, fungsi dalam perencanaan informasi. Nah, dalam fungsi perencanaan informasi, akuntansi sangat berguna dalam penyusunan anggaran atau perencanaan. Dalam pengawasan, tugas akuntansi sangat strategis karena sebagai alat pembanding dengan planning untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan koreksi-koreksi dan perbaikan secara lebih dini. Selanjutnya, kita memasuki slide sifat dasar akuntansi yang akan saya bahas secara detail. Sifat dasar atau prinsip yang mendasari akuntansi merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya karena sebagai dasar ilmu akuntansi itu dibangun. Prinsip dasar akuntansi ini bisa menjadi keterbatasan sekaligus kekuatan informasi akuntansi. Dalam APB Statement nomor 4 dijelaskan beberapa sifat dasar dan elemen dasar akuntansi. Sifat dasar akuntansi ada accounting entity. Dalam penyusunan selanjutnya membahas fungsi akuntansi. Masih banyak pihak yang salah persepsi terhadap fungsi akuntansi. Untuk itu di sini, akuntansi diibaratkan sebagai kamera yang bersifat netral, bias atau kecenderungan, dan memiliki sifat ideologi kapitalisme. Akuntansi itu cenderung dianggap sebagai sesuatu yang bersifat netral, karena akuntansi hanya mengungkap suatu kejadian, peristiwa, atau transaksi yang benar-benar terjadi. Akuntansi mencoba menangkap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan mengangkat kejadian itu dalam bentuk foto atau bukti yang dapat memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan yaitu neraca, laporan hasil usaha yaitu laba rugi, dan laporan keuangan baik dari penerimaan dan pengeluaran kas yaitu laporan arus kas. Akuntansi itu cenderung mempengaruhi orang lain setelah informasinya terwujud dan dibaca, kemudian dipakai dan dipraktikkan. Dalam akuntansi, dikenal behavioral accounting yang mencoba mempelajari dampak informasi akuntansi kepada perilaku pihak lain yang menggunakannya termasuk dalam bidang auditing. Kesimpulannya, akuntansi dalam konteks ini adalah memiliki bias ideologi. Informasi akuntansi bisa mempengaruhi orang yang menggunakannya. Sistem informasi akuntansi disusun oleh sekelompok orang yang memiliki ideologi dan tujuan hidup tersendiri untuk mengukur dan melaporkan informasi tentang harta atau kekayaan. Seperti pada umumnya, dalam ideologi kapitalisme, harta merupakan bukti kemakmuran, keberhasilan hidup, sasaran, dan tujuan hidup. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Sapadia Rahayu, tentang siklus akuntansi. Jadi, siklus itu adalah proses. Nah, jadi siklus akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi yang memiliki bukti massa sebagai dasar terjadinya transaksi yang kemudian akan diinput ke dalam proses pengolahan data yang akan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Nah, siklus akuntansi ini terdiri dari bukti transaksi, yang kedua itu ada jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat neraca lajur, yang kelima itu ada laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada transaksi. Transaksi itu adalah setiap kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan, yaitu seperti harta, utang, modal, dan pendapatan suatu perusahaan. Nah, contoh dari bukti transaksi itu seperti cek, faktur, kwitansi. Nah, selanjutnya itu adalah buku harian atau jurnal. Pencatatan dilakukan ke buku yang biasa disebut jurnal. Dan buku jurnal ini sekaligus telah dilakukan penggolongan mana yang masuk ke perkiraan debit dan mana yang masuk ke perkiraan kredit. Hingga buku harian ini digabungkan dalam suatu buku yang biasa disebut jurnal. Nah, ada dua jenis jurnal. Yang pertama itu ada jurnal umum atau jurnal, yang kedua itu ada jurnal khusus. Nah, selanjutnya itu ada buku besar. Buku ini itu merupakan tempat menampung seluruh transaksi yang telah diklasifikasikan melalui jurnal. Dan yang selanjutnya itu ada neraca lajur. Neraca lajur ini itu biasa digunakan untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya membahas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan.
Hasil dari laporan ini akan digunakan oleh pengguna informasi akuntansi, juga semua stakeholder yang berkepentingan, yaitu investor, kreditor, pemerintah, bahkan masyarakat umum. Hasilnya bisa digunakan untuk evaluasi ataupun melakukan pencegahan jika ternyata kondisi keuangan perusahaan sedang bermasalah atau memerlukan suatu tindakan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, neraca, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan.